Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi biaya yang diampu langsung oleh Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE MS AK. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Dodi Gunawan dengan NIM 20170512128. Dan rekan saya, Putu Elvina Tiara Indriani Graha dengan NIM 20170511242. Sebelumnya saya di sini memohon maaf karena rekan saya tidak dapat ikut berpartisipasi dalam video presentasi kali ini dikarenakan masih dalam kondisi pemulihan. Nah, adapun sub-sub materi yang akan kami bahas di sini ialah yang pertama, sistem pengawasan produksi, yang kedua, sistem akuntansi biaya. Baik, kita lanjutkan saja kepada sub materi yang pertama, yaitu sistem pengawasan produksi. Deskripsi kegiatan. Sistem pengawasan produksi ditunjukkan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi dalam perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi, yang mana diajukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order tersebut. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang terakhir, laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas permintaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsinya yang ada di bawahnya, yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi
dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelaksanaan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lainnya yang digudangkan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi sebagai sumber daya digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga, fungsi pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampirkan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Dan yang keempat, prosedur produksi selesai. Order produksi yang telah selesai perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada submateri yang kedua, yaitu mengenai sistem akuntansi biaya. Deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang terakhir, biaya menurut pusat biaya. Baik, selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Yang ke-8, bukti memorial. Dan yang terakhir, bukti kas keluar. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusunan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat yaitu kartu harga pokok produk. Dan yang terakhir yaitu kartu biaya. Nah, kartu biaya ini merupakan catatan
buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Baik, selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir yaitu prosedur perencanaan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Unsur pengembalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Nah, di bagian organisasi ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi pencatatan harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ini juga dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksinya yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak, dan penggunaan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang digudangkan untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.